Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami, anak putu Buyut Cirebon. Liputan kali ini kita menuju ke Desa Lurah, Blok Mangku, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Di situ ada sebuah pabrikan. Siapakah beliau? Jangan kemana-mana, tetap di anak putu Buyut Cirebon. Pangeran Mangkuraga, siapakah beliau? Bagaimanakah asal-usulnya, syiar-syiarnya, dan juga mitos-mitosnya? Jangan kemana-mana, di kami terus, tetap di anak putu Buyut Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami anak Buyut Cirebon. Alhamdulillah sekarang kami berada di Desa Lurah, Blok Mangkuraga, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah kami sudah mendapat izin dari Juru Kuncen untuk menanyakan sejarah buyut yang ada di sini, dari mana asal usulnya, syiarnya, mitos-mitosnya, dan tradisi yang ada di buyut ini. Jangan kemana-mana, jaga terus agama, adat, budaya, tradisi Cirebon, tetap di anak putu Buyut Cirebon. Sekarang kita memasuki area pemakaman Buyut Mangkuraga dan kita mau menuju atau menemui juru kunci yang sudah menunggu di pendopo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Punten Pak, niku yang angsal itu namanya kuburan sinten dan namanya sinten tentang lebet. Kang tenggebete pendopo niki kang sebelah kilen niku makome Buyut Mangku. Niku kang diperjanten saking masyarakat anak putu Buyut Mangku niku Buyut Mangku. Sejarahnya namanya sih capek leluhur, capek sepuh kula ya, itu nami asli saking kerajaan Demak niku Pangeran Suryaningrat. Nah, Pangeran Suryaningrat itu seni ini namanya Pangeran Suryaningrat niku panglima perang saking kerajaan Demak. Nah, pengen memperdalam pelajaran agama Islam kados dugi teng Cirebon. Nah, izin saking gue teng Demak maka diangsalaken terus dugi teng Cirebon diajar sareng Mbah Kuwi Cirebon sareng Sunan Gunung Jati. Nah, sampun memperdalam agama Islam mergi hambake mboten wangsul mereka tapi masih seneng teng Cirebon, dados teng Cirebon ya dados panglima perang malih. Nah niku Kang
Inggris sih. Dan itu garwanipun. Oh, garwane. Nggih. Niku istri kang di samping itu ya. Kang ngrikae Kang Alit niku putrinipun. Oh, putrine. Nggih. Nika niku putriye niku sederenge punapek ngoten. Jadi Kang Alit ka putri tanda duwen bertiga. Pun cukup. Nggih. Ini Pak, ini saya mau menanyakan masalah buyut atau leluhur yang ada di sini itu sebenarnya dia itu dari mana sih, terus namanya itu siapa? Ya ini saya juga Pak, ini cerita dari Iya. leluhur ya. Ya, Itu beli buyut Manggu ini aslinya dari Demak asal mulanya. Tapi sudah lama di Kesultanan. Nah, kemudian datang di sini membuka pedukuhan di sini ya. iya. Nah, terus namanya dulu itu namanya Pangeran Suraningrat. Dulunya namanya Iya, Suraningrat. Gitu loh, Pak. Terus ada yang mengenal juga Pangeran Ismail. Pangeran Ismail sih karena pada saat naik haji Pak, naik Iya, haji itu iya, dapat nama gelar pada saat menaik kalau ke Mekah kan dapat nama Iya, dari iya. ya namanya Ismail, maka ada yang mengenal Pangeran Ismail itu Pak. Ada yang namanya sih banyak Pak gitu, tapi yang saya ini dua loh Pak, yang Iya, saya iya. cerita-ceritanya dua itu namanya. Jadi Pangeran Suraningrat, kadang menyebutnya Pangeran Ismail. Nah, dari sejarah atau dari tadi yang tadi saya bicarakan bahwa ini aslinya dari mana, namanya siapa ya Pak. Iya. Tapi ada masyarakat atau dari keluarga saya juga mempunyai versi yang berbeda Pak. Artinya di sini namanya Mangkuraga. Iya. Nama buyutnya dikenal oleh layak umum Mangkuraga. Iya. Nah Mangkuraga kemudian ada punya saudara lagi di sana, ada Pasiraga. Nah yang di Depok. Berarti masih ada kaitannya dengan nama-nama itu Iya. sama di Depok berarti. Betul Pak. Jadi saya juga tidak mengetahui apakah apakah kakak beradik ya Pak. Iya, Nah iya. tapi ini kan sebuah cerita. Iya. Jadi ya ini harus dilayani Pak. Artinya di sini namanya buyut itu namanya Mangkuraga, kemudian punya saudara namanya Pasiraga, ada kemudian di ada Braga Tutup. Iya. Nah itu juga masih saudara Pak katanya. Dan kebetulan dari 4 bersaudara ini ada mempunyai peliharaan yang sama Pak. Peliharaannya di Pasiraga, peliharaannya harimau. Iya. Nah, yang di Depok itu Pak. Iya. Sampai saya pernah menggali di sana, ceritanya ada tapak harimaunya. Bunyinya kencringan juga sama Pak di sana. Nah di sini juga sama. Nah makanya saya membiarkan apakah ini ada versi kakak beradik atau satu orang, ya saya tidak bisa menyangkal. Iya, Memang kenyataannya memang seperti itu. Jadi ya saya serahkan lagi ke masalah yang ini Allahu a'lam lagi ya Pak ya, Iya, iya. gitu. Nah, beliau itu syiar di sini waktu pulang dari Mekah atau berangkat haji. Terusan kok ada maksudnya kembali lagi ke daerah sini, itu beliau mengajarkan atau syiarnya itu apa? Pada saat membuka daerah di sini Pak ya, Iya. membuka daerah sini itu satu adalah sama Pak, menyiarkan agama Islam. Iya. Jadi menyiarkan agama Islam. Pada saat itu memang di sini sudah sebenarnya sih masyarakat di sini sudah memeluk agama Islam. Tapi beliau ditugaskan oleh Mbah Cirebon sama Sunan Gunung Jati di sini untuk membuka pedukuhan di sini. Itu untuk membatasi penyebaran agama Hindu. Oh iya. Jadi menyebaran agama Hindu, maka beliau
atau buyut mangku ini diutus untuk membuka di sini. Jadi syiarnya adalah untuk membatasi penyebaran agama Hindu dengan agama Islam. Itu. Dan itu mitos-mitos yang didengar mungkin oleh masyarakat luas atau dari daerah lainnya, itu apa sih mitosnya yang di sini? Iya Pak, ini mitosnya di sini Pak sebetulnya sih banyak ya Pak mitosnya. Ini pengalaman saya juga pada saat dulu ya Pak. Iya. Jadi kalau misalkan dulu ada namanya pedagang sate Pak. Oh, pedagang sate merempah itu Pak. Iya. Dulu kan pakai kelonongan tuh Pak. Iya, kelonongan kerbau itu ya. Kelonong. Kalau sudah sampai sini itu harus disumpel Pak. Harus supaya ditutup supaya tidak berbunyi. Iya. Karena kalau berbunyi itu ada efeknya Pak. Nah itu diantaranya pada suatu saat mungkin bapak itu lupa untuk menutup kelonongannya, hingga secara jadi kayak tidak sadar dia itu ke sawah-sawah Pak, ke kebun, masuk ke sini, putar lingkungan sini saja Pak. Nah kemudian itu pertama kejadiannya. Kemudian yang kedua ada kejadian lagi delman Pak. Iya. Nah delman itu kalau kuda kan ada kincringannya Iya. tuh Pak. Nah itu biasanya kalau nyampe daerah Mangku atau daerah sini Pak harus ditutup juga. Tapi kalau misalkan yang mengemudinya lupa nggak ditutup, jaranya mabok. Wah jeletan tuh Pak ini. Nah kemudian mitos-mitos yang lain Pak, kalau setiap malam Jumat di sini itu Pak sering jadi peliharaannya buyut itu seekor harimau besar yang kakinya itu pincang. Nah, make kincringan Pak. Jadi kalau Jumat lewat keliling mengunjungi cucu-cucunya, anak putunya yang jauh-jauh itu didatangi Pak. Mitosnya seperti itu. Jadi kalau ada cucu-cucunya, ada anak cucunya yang dimana sedang sakit, pasti ada suara kincringan itu, cring. Berarti oh buyut mangku datang katanya. Dan walaupun ada di Kalimantan juga seperti itu Pak. Nah itu kejadiannya juga sering Pak di sini nih. Jadi kalau ada pedagang yang melanggar, itu pasti akan disasarin jalannya itu. Iya, seperti kena itu bahasa itunya oyot mimang. Itu jadi nggak tahu jalan jadi. Iya. Jadi putar-putar gitu saja. Nah sampai sekarang juga seperti itu Pak mitosnya tuh, seperti itu. Jadi siapa yang nggak percaya ya, yang buktinya ada ya Pak. Iya. Nah, itu jadi saya juga ya Allah alam, hanya Allah yang tahu ya Pak itu. Gitu. Nah ini terakhir nih Pak, ini saya mau menanyakan lagi, itu di sini ada tradisi yang mungkin tiap Jumat Kliwon atau setiap tahun, atau nama yang tenarnya itu apa, sedekah kuburan tak apa sih itu Ya, nah itu masih dilestarikan apa udah punah di daerah sini? Iya Pak. Nah itu sih adat istiadatnya ya Pak. Iya. Jadi kegiatan adat istiadat yang di daerah sini itu Pak, jadi setiap kalau malam Jumat Kliwon kita mengadakan tawasulan di sini Pak. Tahlilan di situ kalau malam Kliwon. Kemudian kalau maulid ya Pak. Iya. Kalau maulid itu sekitar tanggal 17 maulid Pak. Iya. Jadi setelah kalau tanggal 12 kan di keraton. Iya. Nah kalau satu minggunya itu di sini Pak setiap tahunnya itu panjang jimat lagi Pak. Jadi di sini ada peninggalan kebenaran, ada peninggalan seperti tombak, pedang, keris gitu ya Pak. Nah itu juga di panjang jimatkan Pak, iter-iteran. Jadi kalau setelah maghrib Pak, setelah maghrib dimuterin. Jadi tapi yang muterin juga harus menyebutkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Nah itu kata leluhur saya, bahwa untuk mengingatkan selalu anak cucunya itu supaya selalu ingat sama Allah. Walaupun buyut sudah tidak ada, ini loh peninggalannya, gaman-gamannya, tapi
harus ingat la ilaha illallah, maka pada saat keliling itu menyebutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah itu. Nah kemudian kalau menjelang ini ya Pak, menjelang Ramadan itu ada sedekah bumi. Jadi masyarakat berburdun ke sini Pak, ya, bawa makanan ala kadarnya untuk bersedekah makanan di sini. Nah di sini ada kan artinya kalau di sini namanya melekan ya Pak, ciratan. iya. Oh, sedekah bumi gitu. Aduh, jadi masyarakat semua masyarakat itu bawa tumpeng di sini sama lauk pauknya. Kemudian ya dibagi-bagikan lagi ke cucu-cucunya di sini. Jadi di masyarakat sekitar juga dibagikan lagi. Nah ada tradisi yang lain Pak, seperti haul. Haul di sini juga ada tadinya Pak, setiap tahun itu ada haul. Jadi ada pegelaran budaya seperti wayang kulit, nah kemudian sandiwara ya Pak. Nah setelah itu ditutup dengan kegiatan pengajian, seperti itu mengundang ulama, kiai ya Pak. Nah dulu sih halamannya masih luas Pak, halamannya luas. Jadi karena di sini sekarang penduduknya makin banyak ya Pak, jadi kami mau menyelenggarakan pegelaran budaya, tempatnya sudah nggak punya Pak. Masyarakat sih antusias Pak, pengennya ada pegelaran budaya lagi, wayang kulit, kemudian sandiwara itu pengen. Nah karena ya itulah Pak, keinginan masyarakat harus dilayani. Ini kan kebudayaan untuk melestarikan juga ya Pak, melestarikan kebudayaan wayang kulit. Nah tapi yang disayangkan adalah tempatnya kita sudah nggak punya. Sebetulnya sih Pak, tiap tahun itu ada. Nah untuk misalnya haul seperti itu, ada pengajian seperti itu loh Pak. Jadi tradisi-tradisi yang sudah yang kami jalankan seperti itu ya Pak. Jadi panjang jimat satu minggu setelah dari keraton, kemudian melekan atau sedekah bumi. Nah seperti itu dong. Kemudian haul masih digunakan. Kalau haul sih pengajian Pak, sekarang tinggal pengajian aja. Nah, kalau budayanya kita nggak punya tempat itu. Oh iya, gitu. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan Bapak menerima kami sebagai tim anak putu buyut untuk mengupas atau mencari sejarah leluhur-leluhur yang kemungkinan besar anak muda zaman sekarang udah tidak tahu lah. Jadi kami mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya, kesediaan Bapak untuk membedar sejarah yang kami butuhkan untuk generasi anak muda yang zaman sekarang kemungkinan besar sudah melupakan adat, tradisi, dan budaya. Jadi terima kasih banyak Pak. Sama-sama waktunya. Sama-sama. Saya juga terima kasih Pak atas kunjungannya. Siapa lagi yang akan menyampaikan sejarah kepada anak cucu kita yang akan datang selain bapak-bapak ini? Saya juga sangat berterima kasih sekali masih ada yang peduli supaya generasi yang akan datang siapa yang akan membesarkan budaya kita selain anak cucu kita. Kalau budaya kita hilang, besarnya negara tidak akan ada Pak. Dan saya juga minta maaf apabila penyambutan saya kurang berkenan dan kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sami-sami. Jangan kemana-mana, jaga terus agama, adat, budaya, tradisi Cirebon tetap di anak putu buyut Cirebon. Apakah ini salah satu peninggalan buyut Mangkuraga yang tadi Bapak sampaikan di pendopo? Iya Pak, jadi ini salah satu, jadi ini petilasannya ya Pak, sumur keramatnya dari yang dibuat oleh buyut Mangkuraga. Ini adalah sumur keramatnya, jadi dipakai untuk membersihkan badan setelah beliau dari sawah, Pak, dari sawah apa. Nah maka membersihkan dirinya di sini.
Oh, berarti gitu. tempat untuk Ah, pencucian dirinya. Tadinya ini bukan pohon ini Pak, pohon ini tadinya pohon benda, ada pohon benda itu namanya, makanya disebutnya sumur benda namanya, karena ada pohon bendanya Pak, besar sekali, tinggi. Nah ini tadinya airnya juga melimpah Pak, sumur-sumur yang di sekitarnya kering, tapi sumur walaupun 2 meter tetap ada airnya terus. Iya, iya. Ini makanya sering digunakan oleh warga. Nah ini Pak, nah tadinya sumur ini terbuka Pak, tadinya sumur ini terbuka, nggak ada tutupnya, nggak ada ini, jadi terbuka, jadi sering digunakan oleh masyarakat juga Pak untuk nyuci, mandi, digunakan oleh ibu-ibu. Sampai sekarang juga masih Pak, sering digunakan oleh ibu-ibu. Nah, walaupun kedalamannya tidak terlalu dalam, hanya 2 meter, airnya masih tetap melimpah. Nah dulunya sih bersih terus ini Pak, karena yang nggak ada yang ngurusin ya Pak, jadi agak tidak terawat. Nah ini sumur keramatnya. Dan pompa ini juga dulu sih nggak ada pompa air masyarakat karena sumurnya kering, jadi nggak ambil ke sini. Ya sudah kelumraan Iya, kelumraan zaman sekarang. Iya. Jadi ini adalah sama Pak, ini berarti tanah keramat. Jadi nggak dimiliki.